Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 1.3.A.6 modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Untuk melaksanakan prakarsa perubahan, dibutuhkan paradigma atau pendekatan. Paradigma atau pendekatan yang digunakan yaitu inquiry apresiatif atau IA. Apa itu paradigma inquiry apresiatif atau IA? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan, ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja, dan memanfaatkan kata, frasa, atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya, sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan atau kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Adapun prakarsa perubahan yang saya miliki yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar yang dimiliki oleh siswa. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari 5 tahapan. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar yang dimiliki siswa. Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru, membuka dialog dengan rekan sejawat dan orang tua. 2. Memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah. 3. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa. 3. Mencari tahu karakter siswa berdasarkan asesmen dianoktis. Yang kedua, ambil pelajaran. Guru mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai kelas, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Adapun pertanyaannya, 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Bagaimana cara memilih teknologi yang sesuai di dalam pembelajaran? 3. Apa contoh aplikasi teknologi yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan di antaranya, 1. Mencari tahu guru yang sudah ahli dalam melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa. 2. Diskusi dengan wali murid jika Chromebook di sekolah tidak mencukupi. Peserta didik diizinkan untuk membawa gawai atau handphone lengkap dengan kuota. 3. Mendiskusikan kepada siswa mengenai teknologi apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran, misalnya aplikasi PowerPoint atau Canva. Yang ketiga, G.
gali mimpi. Guru dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Adapun pertanyaan di antaranya, 1. Apakah pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa? 2. Bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi juga dapat diterapkan pada kelas lainnya? 3. Apakah ada hubungan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan di antaranya, 1. Membuat lembar observasi tentang motivasi dan hasil belajar siswa. 2. Melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi pada saat melakukan pembelajaran di kelas. 3. Mendatangkan narasumber yang ahli di bidang teknologi, misalnya Google Trainer atau pembatik. 4. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang ahli tentang hal tersebut. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Guru dapat menyusun rencana tindakan tentang hal apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Adapun pertanyaannya, 1. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa di dalam melakukan pembelajaran di kelas? 2. Media apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran selain Chromebook? 3. Bagaimana cara menjaga pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa dapat terus dilaksanakan di kelas secara berkelanjutan dan konsisten? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan di antaranya, 1. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik siswa dan materi pelajaran. 3. Membuat hasil dari pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa berupa PowerPoint atau Canva. 4. Mengapresiasi siswa yang mempunyai motivasi dan hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Guru memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, bagaimana model atau metode atau strategi pembelajaran, dan seperti apa evaluasinya nanti demi mewujudkan prakarsa perubahan. Adapun pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan pemanfaatan teknologi berupa Chromebook melalui ID belajar siswa agar dapat berjalan baik dan konsisten untuk selalu dilakukan ketika pembelajaran di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan di antaranya, 1. Kepala sekolah dan tim guru berkolaborasi memantau dan membuat jadwal kegiatan belajar berbasis teknologi dengan pemanfaatan Chromebook melalui ID belajar siswa. 2. Kepala sekolah memonitor dan melakukan supervisi kelas secara bergantian. Demikianlah penjelasan video dari saya dan diharapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tahapan bagja, guru penggerak diharapkan mampu mengejawantahkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun, buah anggur, buah pepaya, dimakan sama Pak Ilham. Sekian presentasi dari saya, izinkan saya menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.